Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, puji Tuhan atas kehidupan yang boleh kita alami dan kita nikmati di hari ini. Kita bersyukur atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita, dan kita akan menjalani kehidupan hari ini. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Keluaran pasal 12 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Sebelum kita bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan kami persembahkan kepadamu pada saat ini karena anugerah, karena cinta dan karena kebaikan-Mu yang boleh kami alami dan kami rasakan dalam hidup ini. Kasih sayang-Mu kami alami dan kami senantiasa belajar mengucap syukur atas segala yang boleh kami alami dan kami rasakan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus tuntun kami semuanya, sehingga kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan hari ini, dan kami boleh menjalaninya kehidupan kami dengan kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah ke tengah-tengah kami Tuhan, sebab sesungguhnya kami siap sedia mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Keluaran pasal 12 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua pintu tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah arti ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel, lalu berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tentu dalam hubungan kita, baik dengan sesama kita, maka salah satu hal yang perlu menjadi pegangan kita adalah ketaatan kepada hubungan dan relasi dengan sesama. Sebab ketaatan dan kesetiaan itu kemudian bisa menjadi sesuatu yang berharga untuk kemudian menjaga hubungan-hubungan dengan sesama. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan,
bangsa Israel ketika kemudian akan meninggalkan Mesir, maka salah satu hal yang kemudian dilakukan oleh Allah adalah bahwa Allah akan menghukum umat Mesir yang kemudian tidak mengizinkan orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir. Dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, itulah yang terakhir yang kemudian diperbuat Tuhan agar kemudian orang Mesir dapat membebaskan orang Israel keluar dari perbudakan adalah ketika kemudian menghukum orang-orang Mesir dengan kematian anak-anak sulung. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang dilakukan oleh Allah adalah mereka memerintahkan umat Israel agar kemudian mereka mengambil kambing domba, dan darah dari kambing domba itu kemudian dioleskan pada tiang-tiang pintu rumah mereka dan palang-palang pintu rumah Israel, yang kemudian menjadi simbol bagi malaikat Tuhan yang menghukum bangsa Mesir agar kemudian mereka atau malaikat Tuhan tidak juga kemudian menghukum anak-anak orang Israel. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dengan pemberlakuan atau apa yang dilakukan oleh umat Israel, mereka kemudian bisa keluar dari tanah Mesir dengan pertolongan Tuhan. Dan cerita itu harus kemudian disampaikan kepada keturunan-keturunan umat Israel, baik ketika mereka menjalani kehidupan mereka dari Mesir maupun ketika mereka sampai di tanah perjanjian, bahwa perbuatan Allah yang mereka nikmati adalah perbuatan yang terus akan diceritakan bagi generasi-generasi selanjutnya. Tujuannya adalah agar mereka kemudian tetap setia dan taat kepada Allah yang telah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pengorbanan Yesus di kayu salib itu adalah korban Paskah, dan kita tidak dibebaskan mengingat tentang kebebasan dari Mesir, tapi kita mengingat betapa agungnya kasih sayang Tuhan membebaskan kita dari perbudakan dosa. Pengorbanan Yesus di kayu salib juga adalah simbol dan materai tentang kasih sayang Tuhan bagi kita. Dan cerita itu harus menjadi cerita yang terus harus diceritakan bagi generasi-generasi kita selanjutnya, agar mereka sungguh mengimani dan meyakini bahwa sesungguhnya pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib ada pengorbanan cinta kasih yang membebaskan kita dari perbudakan dosa. Tuhan memberkati dan menuntun kita menjalani kehidupan ini. Amin. Mari berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan kami persembahkan kepadamu pada hari ini, hari yang Tuhan kuduskan bagi kami. Ketika Tuhan mengizinkan kami menikmati anugerah dan kasih sayang-Mu, sehingga kami dimungkinkan untuk menikmati kasih sayang Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan ini. Terima kasih Bapa,
Kiranya Tuhan tuntun dan sertai kami dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, baik hari ini maupun sepanjang perjalanan kehidupan kami. Kasih sayang-Mu berlimpah bagi kami, dan kami senantiasa mengucap syukur atas segala yang boleh kami alami dan rasakan dalam hidup ini. Bahwa Engkau telah berkorban untuk menebus dosa kami, dan pengorbanan-Mu adalah tanda kasih sayang-Mu bagi kami. Tuntun perjalanan kehidupan kami, biarlah kami senantiasa mengucap syukur atas segala yang boleh kami alami dan kami rasakan dalam hidup ini. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami, ini syukur kami. Dengarkan doa kami di dalam Kristus Tuhan kami. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.